Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai media video pembelajaran terkait tugas membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk memenuhi tugas laporan magang 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Intan Wijaya Agustin, NIM 20204063 dari Prodi Tadris Matematika, Instansi Institut Agama Islam Negeri Kediri, asal magang MTSN 1 Nganjuk, Lawak Kertosono. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat dalam tugas laporan magang 2. Untuk RPP-nya meliputi instansi sekolah MTSN 1 Nganjuk, mata pelajaran matematika kelas 9 semester 2 atau genap, materi pokok bangun ruang sisi lengkung. Alokasi waktu saya buat 3 kali 40 menit atau 3 pertemuan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke kompetensi dasar atau KD dari materi bangun ruang sisi lengkung. Untuk KD-nya ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk 3.7 KD pengetahuan, yaitu membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung seperti tabung, kerucut, dan bola. Dan untuk KD keterampilannya yaitu 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung seperti tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Baik, untuk selanjutnya kita masuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Di sini ada 4 IPK dari KD pengetahuan dan 1 dari KD keterampilan. Nah, untuk dari KD pengetahuan ada 3.7.1 mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung seperti tabung, kerucut, dan bola. Selanjutnya 3.7.2 menjelaskan jaring-jaring ruang sisi lengkung seperti tabung, kerucut, dan bola. Untuk selanjutnya 3.7.3 menentukan luas permukaan ruang sisi lengkung seperti tabung, kerucut, dan bola berdasarkan jaring-jaringnya. Untuk terakhir 3.7.4 menentukan volume ruang sisi lengkung seperti tabung, kerucut, dan bola. Untuk selanjutnya IPK dari KD keterampilan yaitu 4.7.1 menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung seperti tabung, kerucut, dan bola. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke strategi pembelajaran dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, model. Di sini saya menggunakan model 4C. 4C yaitu keterampilan communication, collaboration, critical thinking, dan problem solving, serta creativity and innovation. Untuk metodenya kita menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan tugas kelompok. Untuk medianya menggunakan media laptop, LCD, PowerPoint, dan lembar kerja siswa atau LKS. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk pada alur dari RPP-nya. Di sini saya menggunakan 3 kegiatan yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Di sini saya menggunakan 3 pertemuan, yakni satu pertemuannya 2 kali 40 menit. Nah, ini jadi menggunakan RPP 1 lembar. Di sini untuk pendahuluannya kita menggunakan sintaks menggunakan model 4C, yaitu kegiatan literasi, critical thinking atau berpikir kritis, collaboration atau kolaborasi atau kerjasama, komunikasi atau communication, dan creativity atau kreativitas. Di sini untuk deskripsi kegiatannya bisa dilihat di dalam slide.
Lanjut untuk kegiatan ini tadi untuk kegiatan pendahuluannya. Untuk kegiatan intinya mengacu pada sintaks 5 sintaks tadi, dan untuk penutupnya bisa diamati dari yang ada di dalam slide. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada penilaian pembelajaran dalam RPP. Di sini untuk keterangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, jika bentuknya itu non-tes, itu pada penilaian sikap. Dan untuk pengetahuan bentuknya tes, untuk keterampilan bentuknya juga tes, untuk teknik dalam penilaian sikap itu observasi, untuk teknik dalam penilaian pengetahuan itu tes tulis, dan untuk teknik dalam penilaian keterampilan itu unjuk kerja. Untuk instrumennya, dalam instrumen sikap ada jurnal penilaian diri, untuk instrumen pengetahuan soal uraian, dan untuk instrumen keterampilan observasi unjuk kerja. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke lembar kerja siswa atau LKS. Di sini saya mengambil materi pokok bangun ruang sisi lengkung. Di sini saya jelaskan sedikit mengenai materi dari tabung, yakni tabung itu sebuah bangun ruang sisi lengkung juga. Di sini untuk unsur-unsur tabung bisa diamati dari gambar tabung yang ada di dalam slide. Jadi tabung itu terdiri dari tutup, diameter, tinggi, selimut, alas, pusat lingkaran, dan jari-jari. Dan untuk jaring-jaring tabung itu sendiri terbentuk dari 2 jenis bangun datar, yaitu lingkaran dan persegi panjang. Pada sisi alas dan sisi atasnya itu berbentuk lingkaran, sehingga pada sisi selimutnya itu berbentuk persegi panjang. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di dalam slide. Untuk cara mencari luas permukaan menggunakan rumus, yaitu 2 kali luas alas tambah luas selimut tabung. Atau bisa juga 2 kali pi r kuadrat plus 2 kali pi rt sama dengan 2 kali pi r kali dalam kurung r tambah t. Dalam kurung ya, Bit. Atau bisa juga menggunakan untuk menghitung luas permukaan tabung, yaitu 2 kali dalam kurung pi r kuadrat tutup kurung plus 2 kali pi rt sama dengan 2 pi r kali dalam kurung r tambah t. Dan untuk mencari volume tabung itu sama dengan pi r kuadrat t, di mana untuk keterangan dari rumus luas permukaan atau volume itu, untuk V itu volume tabung, P itu menggunakan angka 22/7 atau 3,14, bisa dipilih salah satu. Untuk R-nya yaitu jari-jari lingkaran, D-nya diameter lingkaran, T-nya tinggi pada tabung. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada latihan. Jadi di sini ada 4 latihan atau 4 soal dari materi tabung. Yang 3 yaitu tugas individu, dan yang bentuk tabel yaitu tugas kelompok. Bisa diamati dari latihan yang ada di dalam slide. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu kerucut. Di situ untuk kerucut juga sama, pembagiannya ada unsur-unsur kerucut, jaring-jaring, luas permukaan, dan volume. Untuk unsur-unsur kerucut sendiri bisa dilihat dari gambar yang ada di dalam slide. Di situ unsur-unsurnya ada titik puncak, garis pelukis, tinggi kerucut, rusuk, diameter, dan jari-jari. Untuk jaring-jaring kerucut sendiri itu terdiri dari selimut kerucut dan alas kerucut. Pada selimut kerucut itu terbentuk dari bidang juring lingkaran, sedangkan pada alas kerucut itu berbentuk lingkaran. Itu gambarnya ada di dalam slide. Untuk rumus luas permukaan kerucut sendiri yaitu pi kali r dalam kurung r
tambah S tutup kurung. Untuk volume kerucut yaitu 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T. Untuk keterangannya sendiri, V itu volume kerucut, Pi itu pakai 22/7 atau 3,14, R-nya itu jari-jari lingkaran, dan T itu tinggi pada kerucut. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada latihan dari materi kerucut. Di sini ada 4 latihan, yang 3 yaitu tugas individu, yang sebelahnya yaitu tugas kelompok yang ada gambarnya. Nah, itu bisa diamati dari latihan yang ada di dalam slide. Untuk selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu materi bola. Jadi sama, untuk materi bola ada unsur-unsur bola, jaring-jaring bola, luas permukaan bola, dan volume bola. Di sini untuk unsur-unsur bola, gambarnya ada di dalam slide, bisa diamati. Jadi unsur-unsur bola itu terdiri dari diameter bola, titik pusat bola, dan jari-jari bola. Untuk jaring-jaring bola sendiri itu dibatasi oleh satu bidang sisi yang memiliki titik pusat di dalamnya. Jadi jarak titik pusat dan dengan seluruh sisi permukaan atau jari-jari bola itu selalu sama panjang. Jaring-jaring bola itu merupakan irisan-irisan yang berbentuk seperti misalnya punggung, daging pada buah jeruk. Nah, untuk jaring-jaring bola gambarnya bisa dilihat pada slide. Untuk luas permukaan bola sendiri rumusnya 4 kali Pi R kuadrat. Untuk volume bola yaitu V sama dengan 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Untuk keterangannya, V itu volume bola, Pi itu pakai 22/7 atau 3,14, R itu jari-jari lingkaran atau bola, T itu tinggi pada bola. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian yang dapat saya presentasikan di video media pembelajaran laporan magang 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.